Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Bagaimana semua punya kompetensi dan bisa berkompetisi yang sehat. Lebih mesra ya tanda kutip ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar. Tetapi awalnya kan banyak sekali elit PD Perjuangan yang menolak. So, gimana komentar netizen soal pertemuan Jokowi dan selalu jujur, transparan, dan damai ya, dengan adem dan enggak nyinyir? Mereka sama-sama nggak setuju kalau segala cara itu dilakukan untuk meraih kekuasaan. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Netizen on Netizen bersama saya Anselina Tasya. Seperti biasa nih, dalam sepekan ini banyak peristiwa yang terjadi dan menjadi sorotan netizen, terutama soal berita politik. Kira-kira apa komentar netizen dan berita-berita yang menjadi sorotan netizen? Langsung aja kita lihat berita pertama. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, Presiden Joko Widodo pada 30 Oktober 2023 mengundang 3 bakal capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk makan siang bersama di Istana Negara. Usai makan siang, ketiga bakal capres membagikan momen ketika berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Ini dia cuplikannya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. So, gimana komentar netizen soal pertemuan Jokowi dan ketiga bakal capres? Langsung aja kita lihat. Pertama dari @Denny Suhada. Denny bilang, siapapun nanti yang terpilih sebagai pemimpin Indonesia tercinta, semoga menjadikan Indonesia menjadi negeri yang selalu diimpikan, negeri yang sejahtera, aman, dan damai. Wah, komentarnya adem banget nih, menyejukkan suasana. Kayaknya perlu lebih banyak lagi nih netizen yang kayak gini. Di netizen kedua ada dari @Pizararifin. Semoga rakyat bisa memilih dengan hati nurani siapa yang sangat dibutuhkan NKRI di masa depan untuk kejayaan Indonesia. Amin. Ya dong, yang paling penting Indonesia jaya. Lanjut komentar netizen yang ketiga. @Sri Rahayu. Alhamdulillah senang sekali lihat kekompakan para baca pres. Semoga pemilu tahun depan berlangsung damai, jujur, dan transparan. Amin. Iya dong, setuju, harus selalu kompak sebagai anak bangsa. Mari kita jaga pemilu agar selalu jujur, transparan, dan damai. Lanjut di berita selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri acara deklarasi dukungan milenial. Pada sesi tanya jawab, Ganjar ditanya, jika terpilih menjadi presiden, akankah Ganjar memberi karpet merah pada anaknya? Bagaimana menurut Mas Ganjar, suatu saat, pada saat Mas Ganjar menjadi presiden, apakah akan memberikan karpet merah kepada anaknya? Terima kasih, saya Kadri Muhammad, musisi dan pengacara. Terima kasih Mas Kadri, terima kasih banyak. Dan saya sangat kenal dengan Mas Kadri. Karena hampir 2 jam beliau ngebrief saya soal IP, soal royalty, dan nasib para seniman. Makasih Mas. Saya mungkin akan kasih baju merah aja ke dia. Buat saya sebenarnya yang penting adalah bagaimana semua punya kompetensi dan bisa berkompetisi yang sehat. Saya menyadari Mas Kadri, saya dan Pak Mahfud ini beda tipis, Betty gitu ya Pak. Betty-nya dari sisi usia beda tipis. Saya kira hanya beda beberapa bulan saya dengan Pak Mahfud. Tanggal lahirnya maksudnya, kalau tahunnya agak jauh gitu Pak ya. Yang kedua beliau pengalamannya di 3 institusi, kalau trias politika udah lengkap. Saya cuma 2. Yang saya sadari adalah kekuasaan itu ada batasnya dan kekuasaan itu menggoda. Kalau gitu langsung aja nih, kita lihat apa sih komentar netizen. Di netizen pertama ada dari Mukdirin. Jawabannya sangat adem, tidak menyindir siapapun, apalagi nyinyir. Ya kita doain aja ya, mudah-mudahan semua paslon bisa menyiapkan pandangannya dengan adem dan enggak nyinyir. Next kita lihat nih, komentar kedua dari @musikbg6haki. Semoga lapangan pekerjaan bagi kaum disabilitas lebih diperluas lagi, walau tanpa orang dalam. Karena selama ini kita dituntut untuk sukses tanpa orang dalam.
Ada pesan penting nih untuk semua pasangan calon. Kaum disabilitas minta lapangan pekerjaan diperluas lagi. Next di komentar ketiga dari @aningsifitri. Adem melihatnya penuh aura positif. Kira-kira adem juga nggak Bu kalau lihat aku? Di berita terakhir sahabat Kompas TV, status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDIP mulai dipertanyakan usai dirinya diusung menjadi pendamping Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pun menanggapi hal tersebut. Ini dia cuplikannya. Sebenarnya saya sudah lama sekali mengatakan bahwa terutama sejak Piala Dunia U20 yang gagal dan deklarasi Mas Ganjar oleh Ibu Mega yang dianggap tidak melibatkan Presiden Jokowi, sejak saat itu saya mengatakan lirikan mata Presiden Jokowi sudah lebih mesra ya tanda kutip ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar. Tetapi awalnya kan banyak sekali elit PD Perjuangan yang menolak. Kalau gitu langsung aja nih kita lihat komentar netizen. Yang pertama dari @mingguraketan. Ini saatnya rakyat bersatu melawan elit-elit politik yang haus kekuasaan dengan cara menghalalkan segala cara. Kedaulatan ada di tangan rakyat, mau kemana Indonesia ini ada di tangan rakyat pemilih. Netizen yang satu ini nih berpandangan dirinya tidak ingin melihat elit politik itu menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Next dari netizen kedua dari @ketutadi. Menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan tidak baik untuk bangsa ini. Sama nih kayak komentar netizen sebelumnya. Mereka sama-sama gak setuju kalau segala cara itu dilakukan untuk meraih kekuasaan. Selanjutnya nih sahabat Kompas TV, kita baca komentar netizen yang ketiga dari @nortazali. Demi kepentingan segala aturan bisa diatur ulang. Inilah elit kita yang tiap hari mengatakan demi kepentingan bangsa dan negara. Ternyata tidak konsisten untuk contoh rakyat. Apakah ini akan diteruskan? Apakah ini akan diteruskan? Nah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita yang banyak disorot oleh netizen. Terima kasih sudah menyaksikan Netizen on Netizen. Kalau begitu saya Anselin Natasha pamit undur diri dulu. Tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.